anggota yang tidak memiliki kemampuan untuk menolak perintah dari seorang jenderal. Terima kasih. Mohon izin, sekali lagi saya menyampaikan turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya untuk kejadian yang telah menimpa almarhum Bang Yos. Saya berdoa semoga almarhum Bang Yos diterima di sisi Tuhan Yesus Kristus. Dan untuk keluarga almarhum Bang Yos, Bapak Ibu, Resa, serta seluruh keluarga besar Bang Yos, saya memohon maaf. Semoga permohonan maaf saya ini dapat diterima oleh pihak keluarga. Tuhan Yesus selalu memberikan kekuatan serta penghiburan buat keluarga almarhum Bang Yos. Saya sangat menyesali perbuatan saya, namun saya hanya ingin menyatakan bahwa saya hanyalah seorang anggota yang tidak memiliki kemampuan untuk menolak perintah dari seorang jenderal. Terima kasih. Minggu 16 Oktober 2022, Rutan Bareskrim. Ya, sekarang saya ke Pak Bambang Rukminto. Pak Bambang, sebelumnya kan Sambo pernah meminta maaf atas perbuatan, bahkan juga mengucapkan bela sungkawa. Tapi ternyata dalam persidangan yang digelar kemarin, dia malah menolak seluruh dakwaan yang ditujukan oleh dirinya dan merasa tidak bersalah dengan perbuatan yang ia lakukan. Ini seakan-akan berbeda, seorang jenderal yang begitu dihormati melakukan hal yang seperti itu. Sementara Baradae dengan berbesar hati dan jiwa kesatria mengakui perbuatannya. Bagaimana Pak Bambang memaknainya? Ya, pola-pola seperti itu memang terbiasa di kepolisian ya. Saya melihat dalam kasus Kanjuruhan misalnya, sampai sekarang nyaris tidak ada petinggi yang minta maaf kok gitu. Artinya apa? Jiwa kesatria terus pertanggungjawaban itu nyaris tidak ada gitu. Dalam kasus Kanjuruhan misalnya, yang ditersangkakan adalah Baradae yang melakukan penembakan gas air mata. Ada sekitar 8 atau 9 orang yang mereka itu adalah anggota BRIMOB yang di level bawah. Menerima perintah untuk menjaga atau kemudian menjaga itu tentunya dari atasan gitu. Dan mereka hanya sekedar menerima bayaran 100.000 atau sampai 200.000, tapi tidak kuasa untuk menerima. Dia harus menjaga dengan sekitar 100.000, 200.000 supaya lebih baik tidur dengan anak istrinya, misalnya seperti itu. Tetapi di level atas sampai sekarang juga nyaris tidak ada. Artinya apa? Sense of crisis, empati itu nyaris bagi di level atas nyaris tidak ada. Hitungan nyawa itu hanya sekedar angka-angka saja. Melihatnya seperti itu. Sekarang saya ke Bang Martin. Bang Martin, kita sudah mendengar 2 persidangan hari ini. Sekiranya apa harapan dari kuasa hukum keluarga dan kuasa hukum Joshua untuk sidang yang digelar 2 hari ini? Ya, harapannya tentu ya. Pertama, keadilan itu bisa ditegakkan sehingga korban ya dalam hari ini Brigadir Joshua meninggal itu tidak sia-sia ya. Tentu saya setuju bahwa memang dengan meninggalnya ataupun tewasnya dibantai dari anak dari klien kita ini ya, ini membuka peluang ya untuk perbaikan polisi, reformasi besar-besaran. Inilah jasa beliau gitu, walaupun memang tidak dikehendaki ya. Nah, namun tetap harus ada ya, harus ada punishment ya supaya ke depan jangan ada lagi kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh orang-orang yang berpangkat tinggi ya terhadap orang-orang yang mohon maaf ya, saya menggunakan kata-kata ini, yang levelnya itu jabatannya rendah. Kita bayangin ya, ada 400.000 sekian itu anggota polisi, mayoritas dari mereka adalah yang berpangkat rendah. Sekarang bagaimana perasaan mereka kalau ya orang yang berpangkat rendah ini gampang sekali untuk dibantai gitu ya, terus mau diskenariokan seakan-akan itu terjadi berdasarkan rekayasa gitu. Nah ini nggak boleh terjadi Mbak Caca, ini kita harus perjuangkan dan perjuangan kita belum selesai. Kenapa saya bilang belum selesai? Karena Ferdi Sambo ya yang sudah meminta maaf ya, tapi ternyata permintaannya maafnya palsu, dia melakukan lagi rekayasa. Apa rekayasanya? Dengan menyanggah seluruh keterangan yang sudah pernah dia sampaikan baik secara informal maupun melalui permintaan maaf yang disampaikan melalui media. Kita masih ingat bahwa
Ahmad Taufan Damanik selaku Ketua Komnas HAM pernah mengatakan bahwa Ferdi Sambo sudah mengakui perbuatannya. Dia mengakui bahwa dia ini adalah otak dari peristiwa ini. Dan dia juga mengakui bahwa Ferdi Sambo katanya menembak. Sekarang mana? Ada nggak langkah atau upaya hukum yang dilakukan kepada Ahmad Taufan Damanik selaku Ketua Komnas HAM yang mengatakan itu ke publik? Lalu setahu saya juga ada pejabat kepolisian yang mengatakan hal yang sama. Ya, apakah ada upaya hukum? Saya paham bahwa apa yang dimaksud dengan keterangan saksi ataupun keterangan terdakwa adalah yang disampaikan di depan persidangan. Oleh karena itu kita harus kawal terus. Jangan pernah kita mau kalah sama orang ya yang menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangan. Terima kasih Mbak Anissa. Sekarang mungkin saya ke Pak Abdul Fikar. Pak, sekiranya kalau untuk Baradae, analisis Bapak berapa tahun ya hukuman untuk dirinya? Ia justice collaborator tidak mungkin ya dihukum mati ya meskipun dakwaan pembunuhan berencana atau mungkin di bawah 20 tahun, 10 tahun seperti apa? Ya, saya kira kan gini, konsekuensi dari justice collaborator itu dia akan mendapat kompensasi baik penuntutannya maupun putusannya. Saya tidak mau mendahului kewenangan hakim ya, tetapi kita bisa melihat bahwa yang paling pasti adalah pasti hukumannya lebih rendah dari pelaku lainnya. Gitu. Itu yang paling pasti itu gitu. Tapi berapa tahun itu kan sudah kewenangan hakim. Kita tunggu. Terakhir Bang Saur, kita lihat bahwa agenda ini akan panjang hingga Kamis kalau tidak salah. Kamis pun nanti JPU akan menanggapi eksepsi dari Sambo dan juga Putri. Besok ada sidang buat obstruction of justice. Bagaimana harapannya Bang Saur? Ya, saya yang sangat terenyuh soal kesaksian daripada saudara Richard. Pak Caca, saya nggak tahu, sangat tersentuh. Kalau kita melihat wajah, bagaimana wajah polosnya itu, ini salah satu adalah korban dari kejahatan daripada Sambo. Tapi mereka masih terus menggunakan narasi yang dipakai oleh teroris, yaitu dengan brainwash, mencuci otak, seakan-akan mereka jadi korban. Padahal pernah Ferdi Sambo mengatakan, saya bertanggung jawab atas kejadian ini dan saya minta maaf kepada institusi. Tetapi kita harapkan setelah Febri Diansyah kemudian masuk, tiba-tiba ada lagi skenario yang baru, kebohongan yang baru, dibilang cat, hajar. Kemudian padahal dia bilang dia bukan pengacaranya Ferdi Sambo, tetapi pengacaranya Putri. Tiba-tiba dia muncul. Saya sudah ingatkan dia. Febri, saya bilang jangan sampai profesimu ini digunakan untuk menutupi kejahatan. Jadi kita harap betul, Mbak Caca, kembali peristiwa ini adalah bisa terungkap karena partisipasi publik. Karena kita kawal, pers karena kita kawal. Kita akan kawal terus. Jangan sampai lagi ada korban yang baru dibohongi dengan narasi-narasi bohong yang baru. Itu usul saya, Mbak Caca. Terima kasih. Terima kasih Bang Saur, terima kasih Pak Abdul Fikar, terima kasih Pak Bambang, terima kasih Bang Martin. Kita tunggu bagaimana sidang ini masih akan digelar hingga Kamis pemirsa. Bahkan juga besok adalah sidang untuk obstruction of justice Hendra dan kawan-kawan.